wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Antono dengan NIM S1G1232120, jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan kemaritiman. Pengertian dasar maritim. Maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu maritime, yang artinya navigasi. Dari kata ini kemudian lahirlah istilah maritime power, yaitu negara dengan kekuatan maritim atau negara dengan kekuatan yang basis di laut. Masih dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan untuk menunjukkan sifat atau kualitas yang menyatakan penguasaan terhadap laut adalah sea power. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim diartikan sebagai hal yang berkenan dengan laut, terutama hal yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Maritim dalam pengertian sempit hanya berhubungan dengan pengaruh dan laut atau angkatan laut, atau maritim dalam arti yang seluas-luasnya meliputi semua kegiatan yang berhubungan dan berkaitan dengan laut, atau lebih sering disinggung dengan istilah kelautan. Kata kelautan mungkin lebih cenderung mengartikan laut sebagai wadah, yaitu hempasan air asin yang sangat luas dan meliputi permukaan bumi yang hanya melihat laut secara fisik dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sejarah munculnya maritim. 1. Nusantara dan perspektif kemaritiman. Istilah Nusantara berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luas. Nusantara dikenalkan pertama kali oleh Raja Majapahit Hayam Wuruk bersama Mahapati Gajah Mada sekitar abad ke-14, yang dinisbatkan pada wilayah kepulauan di luar pusat pemerintah Majapahit, yakni mencakup sebagian besar negara-negara Asia Tenggara pada masa sekarang. Nusantara atau kawasan Asia Tenggara saat ini telah menepati posisi strategis selama berabad-abad dalam jalur pelayaran dan perdagangan antar pulau maupun antar negara. Mengingat kedudukannya sangat penting bagi negara luar Asia Tenggara seperti Eropa, India, Cina, dan Jepang. Di samping itu terdapat dua unsur dominan dalam lingkungan hidupnya, yaitu air dan hutan, yang membuka peluang bagi negara lain untuk melakukan perdagangan antar samudra, pelancong atau wisata, dan penyebar suatu paham dalam jumlah yang relatif banyak. Terdapat 4 kawasan penting di Nusantara yang menjadi zona perdagangan dan pertukaran barang, antara lain Semenanjung Malaya bagian utara dan pantai Vietnam bagian selatan pada milenium akhir SM atau sebelum Masehi, sekitar Laut Jawa pada abad ke-2 dan ke-3 Masehi, Selat Malaka pada awal ke-5 Masehi, dan pantai Tenggara Sumatera untuk menjadi penghubung Kalimantan bagian barat, Jawa, dan pulau-pulau lain di bagian timur. Pada masa klasik, penduduk Nusantara jumlahnya relatif sedikit, sehingga calon penguasa dari salah satu kerajaan besar, khususnya yang menguasai bidang maritim, akan berusaha mengambil alih kekuasaan dari wilayah yang jumlah penduduknya sedikit, kemudian mengontrol segala hal yang berkaitan dengan politik dan ekonomi, terutama perdagangan dengan memanfaatkan keberadaan laut dan sungai. Mengingat secara geografi, Nusantara memiliki lautan yang luas, membentang di antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. 2. Sriwijaya abad ke-7 sampai ke-8, kerajaan maritim terbesar pertama di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh seorang tokoh lokal Melayu di Sumatera bernama Gapunda Hyang Srijayanga dari dinasti Shailendra sekitar tahun 670 sampai 1025. Kerajaan tersebut sangat mendominasi perdagangan di Nusantara berkat kemampuannya dan memanfaatkan potensi maritim di Selat Malaka, yakni suatu kawasan yang paling penting dalam pelayaran antara India dan Cina pada masa itu. Pada pertengahan abad ke-7, Sriwijaya memiliki 2 pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan di pantai Tenggara Sumatera, yaitu Palembang dan Jambi.
Dua pelabuhan tersebut pernah dikunjungi oleh peziarah Buddha dari Cina setelah berlayar selama 20 hari menuju Sriwijaya. Kemudian mengajarkan agama Buddha Mahayana di sana selama 3 tahun sebelum kembali ke negara asalnya Cina. Pemilihan kedua pelabuhan di atas, terutama pada wilayah Jambi, memiliki keuntungan dalam bidang perdagangan dan pelayaran yang mampu menghubungkan Selat Malaka sekaligus menjadi tempat lalu lintas dari Cina ke Sriwijaya atau sebaliknya. Berdasarkan hal itu, Komono, seorang arkeolog dari Indonesia, berpendapat bahwa kota Jambi lebih tepat apabila disebut sebagai pusat kerajaan Sriwijaya dibandingkan kota Palembang yang sangat sedikit ini. Dengan benda-benda purba besar, namun hingga kini keberadaan mengenai letak pasti kota Sriwijaya masih menjadi polemik di kalangan sejarawan yang pada mulanya menurut sebagian sejarawan dikatakan bahwa ibu kota Sriwijaya berada di Minanga, Tamban atau Riau, kemudian berpindah ke Muoro, Jambi, Palembang, dan Medan atau Jawa, sebelum akhirnya kembali ke Palembang dan mengakhiri kekuasaannya di Kadam atau Kedah. Sebagai kerajaan maritim klasik, Sriwijaya sangat menguasai jalur laut lintas pelayaran dan perdagangan internasional. Bahkan setiap pelayaran dari Asia Barat atau Timur Tengah yang ingin menuju ke Asia Timur harus melalui daerah kekuasaan Sriwijaya. Hal itu juga didukung dengan bala tentara kerajaan Sriwijaya yang sangat kuat dan disiplin, serta mampu menindas pembajak dan pesaingnya. Pada awal ke-10, kerajaan Sriwijaya telah menjadi puncak kejayaannya dengan menjalin perdagangan maritim dengan perdagangan Arab. Selain itu juga menjalin hubungan dengan kerajaan Chola atau India Selatan. Hubungan tersebut tidak hanya bertujuan bagi politik dan ekonomi, melainkan suatu upaya penyebaran agama Islam oleh pedagang Arab dan agama Buddha oleh pedagang India. Produk lokal kerajaan Sriwijaya yang menjadi target ekspor penjualan antara lain beras, rempah-rempah, gadang, kayu manis, kanian, emas, kulit binatang, dan lain-lain. Dalam mencapai target pasar, Sriwijaya kemudian memperluas wilayah kekuasaannya di perairan Laut Jawa, Laut Banda, dan Laut Timur Indonesia. Pada awal ke-13 menjadi fase kemunduran dari kerajaan Sriwijaya yang akhirnya runtuh. Terdapat dua faktor yang membuat itu bisa terjadi, antara lain faktor internal, yakni kemampuan pengusaha Sriwijaya dalam menyesuaikan diri terhadap pasar baru yang kompetitif. Terhitung mulai abad ke-12, kemudian terjadi suatu perubahan kekuasaan antara tahun 1178 dan 1183. Di mana kerajaan Sriwijaya diperintah oleh Raja dari Melayu yang sebelumnya merupakan bawahan dari Sriwijaya. Sementara faktor eksternalnya meliputi ekspansi perdagangan dari Cina abad ke-12, pengaruh niaga bangsa Arab ke pantai timur Afrika yang mengancam perdagangan Sriwijaya, khususnya Selat Malaka. Selanjutnya, pengaruh bangsa Tani Tamil India yang menutupi jalur perdagangan laut Sriwijaya dan bangkitnya asal budak atau pengikut Sriwijaya seperti Kedah, Semenanjung Malaya dengan cerdik memanfaatkan kemerosotan kerajaan Sriwijaya untuk membangkitkan mereka. Dalam sumber lain disebutkan bahwa ada 7 faktor yang membuat runtuhnya kerajaan Sriwijaya, antara lain 1. Serangan kerajaan lain. 2. Berkurangnya aktivitas kapal yang singgah di pelabuhan Sriwijaya. 3. Banyaknya wilayah kerajaan yang melepaskan diri. 4. Perkembangan agama Islam yang sangat pesat. 5. Tidak memiliki raja yang cakap. 6. Jauhnya ibu kota Sriwijaya Palembang dari laut. Dan 7. Melemahnya sektor angkatan perang. 2. Majapahit abad ke-7 sampai ke-15, pewaris kerajaan maritim Sriwijaya. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Wijaya pada tahun 1293 dengan tujuan utama yaitu perdagangan maritim.
Peluang itu diambil mengingat perdagangan Sriwijaya yang perlahan mulai memudar. Oleh karenanya Majapahit mencoba mengambil alih lalu lintas perdagangan Nusantara yang bermula dari Laut Jawa. Selanjutnya Majapahit menjadi kerajaan maritim baru. Tidak lama setelah Sriwijaya runtuh, setelah itu berusaha mengendalikan jaringan perdagangan dan menguasai sebagian besar Nusantara yang meliputi wilayah Sumatera hingga Semenanjung Melayu, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau-Pulau Maluku. Pertengahan abad ke-14 atau sekitar 1369 terjadi kekacauan yang disebabkan oleh perompak atau bajak laut dari Sulu atau Filipina yang dibantu oleh Cina. Maka saat itu juga armada laut Majapahit langsung mengepung wilayah lautan Cina di bagian selatan untuk menghindari kekacauan agar tidak semakin meluas. Selanjutnya mulai memasuki masa kejayaan ketika diperintah oleh Raja Hayam Wuruk bersama putrinya Gajah Mada, patihnya Gajah Mada, yang mengedepankan efektivitas dalam penguasaan wilayah maritim. Selain itu diterangkan pula dalam kitab Negara Kartagama bahwa Majapahit memiliki armada laut yang sangat besar untuk melindungi daerah bawaannya dan menghukum siapa saja penguasa daerah yang membangkang atas perintah pimpinan Majapahit tersebut. Pasca berakhirnya pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran yang disebabkan adanya peningkatan armada perdagangan dari Cina untuk menggantikan dominasi Majapahit. Selanjutnya perlahan mulai menguasai kegiatan perdagangan di Asia Tenggara. Sebelum Majapahit benar-benar runtuh, kehidupan perdagangan Nusantara telah dipindahkan ke pelabuhan di pantai Jawa, Teluk Siam, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Filipina yang didominasi oleh kapal-kapal Cina dan Arab. Demak, abad ke-15 sampai ke-16, kerajaan Islam dan poros maritim Nusantara. Pendiri kerajaan Demak berasal dari keturunan perempuan Cina yang dinikahi oleh Raja Majapahit terakhir, yakni Prabu Brawijaya kelima atau Hyah Ranawijaya. Berkuasa sekitar tahun 1478 sampai 1498. Memiliki putra bernama Cek Tokpo, kemudian memeluk Islam yang berganti nama menjadi Raden Patah, sekaligus dinobatkan sebagai Raja Islam Demak yang pertama. Sejak itulah Demak menjadi kota pelabuhan yang kuat dan patut diperhitungkan keberadaannya. Sebagaimana hal itu juga dimiliki oleh dua kerajaan maritim yang pernah berjaya di masanya, yaitu kerajaan Sriwijaya sekitar 670 sampai 1025 dan kerajaan Majapahit sekitar 1293 sampai 1498. Kerajaan Demak memiliki letak geografis yang sangat mendukung, baik untuk bidang perdagangan maupun bidang agraris, sebab berlokasi di tepi sungai di selat antara pegunungan Muria dan Jawa yang akhirnya dijadikan pusat transaksi bagi para pedagang Muslim dari Arab, Cina, dan India. Samping menjual barang dagangannya, tidak sedikit dari mereka yang ikut mengajarkan Islam kepada masyarakat sekitar. Kerajaan Demak mengalami kemajuan besar pada bidang maritim, terutama setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Dalam mewujudkan hal tersebut, Raden Patah dibantu putranya Pati Unus atau bernama lain Pangeran Sebranglor yang waktu itu masih menjabat sebagai adipati di Jepara, yang kemudian naik tahta menjadi Raja Demak menggantikan ayahnya yang meninggal sekitar tahun 1518. Pati Unus sangat giat dalam memperkuat kedudukan Demak sebagai kerajaan Islam maritim terbesar di Nusantara dengan menjalin kerjasama dengan daerah-daerah pantai utara Jawa yang mengandung agama Islam. Namun tak lama setelah Sultan Trenggana wafat, perkasaan kerajaan Demak mulai goyah akibat kekacauan yang ditimbulkan oleh keinginan dari keluarga keturunan raja untuk menjadi penerus tahta kerajaan. Pada akhirnya Susunan Prawata atau bergelar Shah Alam Akbar Gioem Boen Ningrat ke-4 yang berhasil memimpin kerajaan Demak
Hal itu membuat Arya Penangsang yang juga merupakan keturunan Raja Demak merasa kecewa. Terlebih Sunan Prawata pernah membunuh saudaranya, yaitu ayah dari Arya Penangsang, yang sehingga mengutus orang lain untuk membunuh Sunan Prawata beserta anggota keluarganya. Dan sejak itulah Arya Penangsang diangkat sebagai Raja Demak berikutnya. Pentingnya maritim bagi Indonesia. Salah satu manfaat pendidikan adalah melestarikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat bangsa negara. Siswoyo, salah satu nilai yang dapat dibawa dan diajarkan dalam pendidikan adalah nilai kemaritiman. Maksud dari penanaman nilai kemaritiman ini adalah membentuk watak penduduk daerah perbatasan sebagai penduduk yang ikut berperan aktif dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Nilai-nilai kemaritiman yang ditanamkan pada pendidikan maritim adalah sebagai berikut. 1. Cinta tanah air maritim. 2. Budaya bahari. 3. Sejarah bahari. 4. Ekosistem laut. 5. Pemanfaatan hasil laut. Data luas Indonesia. Hasil perhitungan disepakati bahwa luas wilayah kedaulatan yang terdiri dari perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3.100 km kubik, laut teritorial 290.000 km kubik. Luas wilayah berdaulat terdiri dari zona tambahan seluas 270.000 km kubik, zona ekonomi eksklusif 3 juta km kubik, landas kontinen seluas 2.800.000 km kubik, luas perairan Indonesia 6.400.000 km kubik, luas NKRI atau darat tambah perairan seluas 8.300.000 km kubik, panjang garis pantai 108.000 km. Jumlah pulau seluruh dunia dan Indonesia. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN pada tahun 2002 berdasarkan hasil kajian citra satelit menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 18.306 buah. Dengan wilayah terluas adalah Pulau Nugini atau Papua dengan luas 785.753 km kubik, dengan terendah adalah Pulau Biak dengan luas 1.904 km kubik. Potensi kekayaan laut Indonesia. 1. Perikanan tangkap. Indonesia memiliki kekayaan hayati laut yang sangat tinggi dengan sekitar 6.000 spesies ikan dan 800 spesies udang. Potensi perikanan tangkap Indonesia mencapai 12,54 juta ton per tahun dengan nilai ekonomi sekitar 200 triliun rupiah per tahun. Budidaya laut. Budidaya laut adalah usaha untuk memelihara dan menumbuhkan organisme laut seperti ikan, udang, karang, rumput laut, dan lain-lain di lingkungan alami atau buatan. 3. Terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem laut yang berbentuk dari sekumpulan hewan karang yang membentuk struktur keras berwarna-warni. Terumbu karang yang memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial yang sangat penting seperti menyediakan habitat bagi berbagai makhluk laut, melindungi pantai dari abrasi, dan menarik wisatawan. Potensi terumbu karang Indonesia mencapai 2,5 juta hektar dengan nilai ekonomi sekitar 375 triliun per tahun. 4. Mangrove. Mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut pantai tropis dan subtropis. Mangrove memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial yang sangat penting, seperti menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mencegah erosi tanah, dan menyediakan bahan dan obat-obatan. Potensi mangrove Indonesia mencapai 3 juta hektar dengan nilai ekonomi sekitar 225 triliun per tahun. Energi laut. Energi laut adalah energi yang berasal dari sumber-sumber alam laut seperti arus laut, gelombang laut, pasang surut laut, dan perbedaan suhu air laut. Energi laut kerap digunakan sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Potensi laut Indonesia.
Olahraga air. Olahraga air merupakan potensi wisata pertama untuk dikembangkan di Indonesia. Ada banyak sekali olahraga air seperti banana boat, jet ski, diving, blazer, snorkeling, hingga sea walker. 2. Wisata kapal selam. Jenis wisata yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia berikutnya adalah wisata kapal selam. Wisata ini banyak minatnya, terutama di kalangan ekonomi menengah atas. 3. Mancing. Potensi pariwisata bahari Indonesia selanjutnya adalah memancing. Potensi ikan dan biota laut Indonesia yang sangat tinggi membuat memancing adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. 4. Berenang. Potensi wisata laut Indonesia berikutnya yaitu berenang. Kegiatan wisata ini paling banyak wisatawan minati, bahkan hampir di seluruh tempat wisata laut bisa menyediakan jenis wisata ini. Tidak jarang juga beberapa tempat wisata menyediakan pengalaman berenang menarik, misalnya berenang bersama lumba-lumba, penyu hingga hiu. 5. Wisata pantai dengan spot foto unik. Pantai merupakan salah satu wilayah yang paling banyak orang buru karena memang wisata pantai menyediakan pemandangan luar biasa. Melihat pasir putih dengan laut biru sering menjadi alasan utama orang mengunjungi wilayah ini. Bahkan saat ini sudah banyak sekali wisata pantai yang menyediakan berbagai spot menarik untuk mengambil foto, mulai dari ayunan hingga bangunan berbagai bentuk sebagai lokasi untuk mengambil foto depan pantai. Di Indonesia, hampir seluruh wilayah menawarkan pengalaman ini di tempat wisatanya. Misalnya, Giliri Air yang menyediakan ayunan di pinggir pantai, bahkan sering terendam air sebagai tempat spot foto terbaiknya. Itulah presentasi dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.